Kembali kami mengucap syukur atas pernyataan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami disapa oleh firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Rabu 27 November 2024, yang tertulis dalam Kitab Keluaran 24 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar. Dungi dibuat mapustaha parpadanani, jala dijahat pinggol ninatoropi, jala didokma nasidama, sudena didokni Jahoba, sai bahenon namido, jala tanginon namido. Demikian firman Tuhan dengan topik menjadi pendengar dan pelaku firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah bagian penting dari kisah penetapan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Dalam ayat ini, Musa membacakan kitab perjanjian yang berisi semua firman dan peraturan Allah kepada umat Israel. Umat kemudian memberikan tanggapan yang kuat dan penuh komitmen, berkata bahwa mereka akan melakukan dan mendengarkan semua yang diperintahkan Allah. Renungan yang bisa kita ambil dari nats renungan ini, yang pertama, pentingnya mendengar dan memahami firman Tuhan. Bangsa Israel tidak hanya mengandalkan Musa untuk memimpin mereka, tetapi mereka juga mendengarkan firman Allah dengan hati yang terbuka. Dalam kehidupan kita, sering sekali kita tergesa-gesa untuk bertindak tanpa memahami kehendak Tuhan. Firman Tuhan perlu didengar dan dipahami sepenuhnya, karena dari situlah kita bisa mengenal dan menjalani kehendaknya. Yang kedua, komitmen pada firman Tuhan. Ketika umat Israel berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan, mereka membuat sebuah komitmen untuk menaati kehendak Allah. Ini adalah suatu janji kesetiaan dan ketaatan yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi merupakan janji untuk menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini mengajarkan kita pentingnya berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, meski kita tahu bahwa jalannya kadang tidak mudah. Kemudian kepatuhan sebagai wujud iman. Tanggapan Israel dari ayat ini adalah contoh dari iman yang diwujudkan dalam tindakan. Mereka tidak hanya percaya pada firman Tuhan, tetapi bersedia untuk mematuhi perintah-perintahnya. Iman yang sejati tidak hanya dalam perkataan, tetapi dalam tindakan yang nyata. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk mewujudkan iman kita dengan taat pada perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, kesadaran akan keterbatasan manusia dan kasih karunia Allah. Meski Israel berjanji untuk mematuhi semua perintah Tuhan, sejarah menunjukkan bahwa mereka sering gagal dan melanggar janji tersebut. Hal ini mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia dan ketergantungan kita pada kasih karunia Allah. Hanya dengan pertolongannya kita dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Setiap kali kita jatuh atau gagal, kasih Tuhan tetap ada dan Dia memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita juga memiliki sikap seperti bangsa Israel yang mau mendengar dan berkomitmen untuk menaati firman Tuhan. Namun, marilah kita juga menyadari bahwa tanpa kasih karunia dan pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu
untuk terus setia. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai kita